M. Nur Korompot. 3. Dedi Kurniadi. 4. Maki Usman. 5. Aji M. Mirza Ferdinand. Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait di bidang lagu dan musik. 1. William. 2. Ahmad Ali Fahmi. 3. Suyud Margono. 4. Jusak Irwan Setiono. 5. Marcel Siahaan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas ditanda tangan. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencinta dan Hak Terkait tahun periode 2025-2029 Jumat 8 Agustus tahun 2025 dimulai. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pengambilan sumpah jabatan. Pejabat rohaniawan dimohon mengambil tempat. Pengambilan sumpah jabatan secara agama Islam, Katolik, dan Buddha oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Bersediakah saudara-saudara bersumpah menurut agama masing-masing? Bersedia. Sebelum pengambilan sumpah ini, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Mengetahui. Sumpah ini diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sesungguh-sungguhnya. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, ikutilah ucapan saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, ikutilah kata saya. Demi Sang Hyang Adi Buddha saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Katolik, ikutilah ucapan saya. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Harap saudara-saudara mengikuti ucapan saya kata demi kata. Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
Indonesia, kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang tentang Hak Cipta, Undang-Undang tentang Hak Cipta, dan peraturan perundang-undangan lainnya. dan peraturan perundangan lainnya. Bahwa saya dengan sungguh-sungguh senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya dengan seksama, objektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu, dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara. Bahwa saya dengan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau tidak menjanjikan, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung, dari siapapun juga, bahwa saya dengan sungguh-sungguh senantiasa akan menolak, tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga, dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan kepada saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Katolik, itu ucapan saya, kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih. Pejabat rohaniawan berkenan kembali ke tempat semula. Kata-kata pelantikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Ketua. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat tanggal 8 bulan Agustus tahun 2025, bertempat di Direktorat Jenderal Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia, Jalan A.E. Rasuna Said, Kapling 6 sampai dengan 7 Kuningan, Jakarta Selatan. Saudara-saudara yang telah saya ambil sumpah, dengan ini secara resmi saya lantik pada jabatan sebagaimana tercantum dalam surat keputusan yang telah dibacakan. Semoga saudara-saudara senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas tersebut. Atas nama Menteri Hukum Republik Indonesia, Direktur Jenderal Intelektual Razim. Penandatanganan naskah sumpah jabatan dan fakta integritas kepada perwakilan komisioner yang dilantik dan para saksi dimohon menuju meja penandatanganan. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan naskah sumpah jabatan secara bersama-sama.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual berkenan kembali ke tempat semula. Kepada para saksi dan perwakilan komisioner yang dilantik berkenan kembali ke tempat semula. Sambutan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Isyarat 4, gerak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan pimpinan tinggi terutama di lingkungan Kementerian Hukum, para komisioner LMKN periode 2022 sampai dengan 2025 yang telah menyelesaikan masa baktinya, para komisioner LMKN periode 2025 sampai 2028 yang baru saja dilantik dan akan mengemban amanah baru, para pimpinan lembaga manajemen kolektif LMKN, perwakilan asosiasi profesi serta para pemangku kepentingan di bidang musik dan lagu, teman-teman media, terima kasih hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama tentunya mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Agung. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di aula ruang kerja Direktur Jenderal Kementerian Hukum pada hari ini, pada sore hari ini, dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti prosesi pemberhentian dan pengangkatan komisioner lembaga manajemen kolektif nasional di bidang pencipta dan hak terkait. Momen ini bukan sekedar penggantian personil, melainkan sebuah tonggak estafet kepemimpinan yang krusial bagi ekosistem intelektual di Indonesia, khususnya di bidang hak cipta dan hak terkait. Hadirin sekalian, saya perlu menyampaikan bahwa pelantikan ini dilakukan mengingat sudah berakhirnya masa jabatan komisioner LMKN periode sebelumnya, yaitu periode 2022 sampai dengan 2025, bahkan kita sudah perpanjang ya, sampai dengan bulan Agustus ini. Sekaligus untuk melaksanakan amanat dari peraturan Menteri Hukum nomor 27, supaya Bapak Ibu tahu, peraturan Menteri Hukum nomor 27 tahun 2025 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan alat musik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih atas nama Menteri Hukum Republik Indonesia kepada Bapak-Bapak Komisioner periode 2025 yang telah dengan tulus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dedikasi, kerja keras, dan kontribusi saudara-saudara dalam meletakkan fondasi dan navigasi dinamika pengelolaan royalti selama ini patut kita hargai. Tentunya banyak tantangan yang telah dihadapi, namun semangat untuk memperjuangkan hak para pencipta dan pemegang hak cipta, pemegang hak terkait tidak pernah surut. Semoga pengabdian yang telah diberikan kepada ladang amal dan bekal berharga untuk menjadi amal ibadah kelak dan menjadi karya-karya yang akan dilanjutkan oleh periode selanjutnya. Selanjutnya kepada komisioner yang baru saja dilantik, komisioner MKN periode 2025-2028. Selamat menjalankan tugasnya dalam mengemban amanah ke depan. Pengangkatan saudara-saudara ini didasarkan pada kepercayaan dan ekspektasi yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat, khususnya para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Saya berharap LMKN periode 2025-2028
dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya harus memastikan bahwa hak ekonomi para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dapat terwujud secara adil dan merata, hingga keadilan dan kesejahteraan itu dapat dirasakan oleh mereka. Perlu saya tegaskan kembali bahwa mandat utama LMKN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik, dan Peraturan Menteri Hukum yang baru ditandatangani Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik, dan beserta peraturan pelaksanaan lainnya adalah sangat fundamental. Tugas saudara-saudara sangat jelas dan tegas, merupakan mandat utama yang sangat fundamental sebagaimana diatur dalam undang-undang yang telah saya jelaskan tadi. Untuk itu, 3 prinsip utama yang harus menjadi pedoman saudara-saudara dalam bekerja. Pertama, transparansi, yaitu bangun sistem yang terbuka dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Setiap rupiah yang ditarik dan didistribusikan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Era digital menuntut keterbukaan, dan ini tidak bisa ditawar. 2. Akuntabilitas, yaitu kinerja LMKN harus terukur dan akuntabel, baik kepada para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang haknya Anda wakili, maupun kepada publik dan pemerintah. Pastikan tata kelola keuangan dan operasional berjalan sesuai dengan prinsip good governance. 3. Keadilan, yaitu pastikan royalti terdistribusi secara adil, tepat waktu, dan tepat sasaran kepada yang berhak. Keadilan ini adalah jantung dari sistem pelindungan hak cipta. Jangan sampai ada para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang tidak mendapatkan haknya karena persoalan data atau birokrasi yang rumit. Tolong dicamkan baik-baik. Hadirin yang saya muliakan, tantangan ke depan tidak ringan. Digitalisasi telah mengubah cara karya cipta distribusi dan dikonsumsi. Oleh karena itu, LMKN harus adaptif dan inovatif. Saya minta komisioner yang baru untuk segera melakukan hal-hal berikut: menetapkan pedoman penetapan tarif dan besaran tarif royalti. Karena di Peraturan Menteri Nomor 27 itu sangat rigid, dibagi per klaster, kemudian sangat rigid sekali. Itu harus diatur. Pasti keputusan sebelumnya itu tidak mengakomodasi banyak hal. Baik, yang kedua, memperkuat basis data lisensi dan karya cipta yang terintegrasi secara nasional. Ada ahli-ahlinya di sini. Tadi saya sudah interview beberapa orang. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas penarikan royalti dari para pengguna komersial atau user. Lebih lanjut, mempercepat dan menyederhanakan proses distribusi royalti kepada para pencipta dan pemegang hak. Yang terakhir, menjalin sinergi yang solid dengan seluruh LMK dan pemangku kepentingan lainnya, bahkan dengan LMK di global, di multinasional, karena itu dalam merupakan amanat dari Permen. Kementerian Hukum akan terus memberikan dukungan dan melakukan pengawasan agar LMKN dapat berfungsi secara optimal. Mari kita jadikan LMKN sebagai lembaga yang modern, kredibel, dan menjadi kebanggaan bagi industri kreatif Indonesia. Ini kalau perlu ditulis nanti di ruang bapak-bapak ini terakhir nih kata-kata ini, karena ini menjadi penting. Akhir kata, saya menaruh perhatian besar di pundak para komisioner yang baru. Bekerjalah dengan berintegritas, profesional, dan sepenuh hati
Buktikan bahwa kehadiran LMKM benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan para pencipta dan kemajuan ekosistem musik di tanah air. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Menteri Hukum Republik Indonesia, Direktur Jenderal. Terima kasih. Menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, marilah bersama-sama kita khusyukkan hati kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mohon izin doa kami pimpin secara agama Islam, yang beragama lain mohon disesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya daimal fadli ala al-bariyah, Tuhan yang tak pernah luput mencurahkan kasih dan karunia-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Dalam suasana khidmat ini, kami persembahkan puja dan puji kehadirat-Mu, seraya bersyukur kepada-Mu. Anugerahkan kepada kami nikmat sehat wal afiat, zahir dan batin. Utamanya, pejabat yang baru dilantik dan diambil sumpahnya, kesehatan fisik dan mental yang sempurna, agar dapat menjalankan tugas dan wewenangnya. Ya Allah ya Rabb, ya Syahida kulli najwa, Tuhan yang Maha menyaksikan segala sesuatu yang nyata dan yang tersembunyi. Tanamkan dalam hati kami keyakinan, tanamkan dalam diri kami kesadaran bahwa dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan dalam menjalankan amanah ini tak akan pernah luput dari pengawasan-Mu, dan pasti akan kami pertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat, sehingga ke depan benar-benar kami dapat berkontribusi memajukan karya cipta lagu dan musik Indonesia yang maslahatnya berdampak luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya Allah ya Mujibas Sa'ilin, Tuhan yang menjawab doa hamba-hamba-Nya, terimalah permohonan kami. Sungguh Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Jadikanlah segala urusan kami berakhir dengan selamat, sukses dan bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Hak Terkait tahun periode 2025-2028 telah selesai. Selanjutnya persiapan pemberian ucapan selamat. Pemberian ucapan selamat diawali oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual serta diikuti para tamu undangan lainnya. Di sini aja, besoknya di bawah. Normal. Mas. Kita panggil aja, panggil. Harus dikeluarin dulu. Soalnya kalau TV ada yang kabel nggak nyampe speakernya ke sana. Speaker ada speaker nggak yang bisa dibantu dulu? Oh ya. Diminta speaker bentar, speaker. Nah ini ada speakernya. Udah cukup? Majuin lagi mas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Selamat sore rekan-rekan wartawan yang saya hormati dan terima kasih atas kedatangannya memenuhi undangan kami Kementerian Hukum Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dalam rangka pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para komisioner LMKN, pencipta dan pemilik hak terkait periode jabatan 2025-2028. Pada kesempatan ini kami akan memberikan kesempatan kepada Pak Dirjen tentunya untuk memberikan statement terkait dengan adanya pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan para komisioner, dan nanti seterusnya akan diwakilkan oleh salah satu anggota komisioner. Silakan Pak Dirjen. Baik, terima kasih teman-teman media. Sebenarnya tadi sudah jelas dari sambutan yang saya sampaikan, tapi saya ingin tegaskan lagi bahwa hadirnya Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2025 ini adalah ingin memberikan kesejahteraan, dan itu sebenarnya hakikat daripada seluruh undang-undang. Kesejahteraan kepada para pencipta, kepada pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.
Oleh karena itu di dalam peraturan menteri yang baru lahir ini ada beberapa hal baru ya, supaya nanti juga tidak ditanya, ada beberapa hal baru yang saya sempat catat itu kurang lebih ada 5 atau 4 yang sangat penting. Di antaranya yang tidak ada sebelumnya adalah adanya perwakilan LMK di daerah yang sebelumnya ini tidak ada, yang akan nanti bertempat di provinsi, nanti diserahkan sepenuhnya kepada LMK pencipta dan LMKH terkait untuk menetapkan di provinsi mana saja perwakilan itu diadakan. Ini supaya terjadi optimalisasi penarikan daripada royalti. Kemudian yang kedua, memangkas yang tadinya dana operasional maksimum ditetapkan 20% ya di dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM sebelumnya, ini mereka patok pada angka yang persis, bukan maksimum atau minimum. Mereka menetapkan hanya 8%. Artinya kurang lebih ada 12% sebenarnya yang itu akan bisa dibagi kepada para pemegang hak, kepada para pencipta, kepada pemegang hak lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, selama ini mungkin ada anggapan bahwa pemerintah kurang care, ya, kurang hadir dalam hal ini. Maka dalam komposisi komisioner ini itu berubah hampir 80% dengan komposisi sebelumnya. Kalau komposisi komisioner sebelumnya itu adalah dari LMK, perwakilan LMK 3 orang, kemudian pemerintah 1 orang, kemudian pencipta 1 orang, di pemilik hak terkait juga 1 orang. Ya. Di Permen nomor 27 2025 ini dirubah. Pertama, untuk menunjukkan bahwa negara hadir, maka unsur pemerintah itu adalah 2 orang. Ya. Yang kedua, di periode sebelumnya itu tidak ada pakar ataupun ahli di bidang hak cipta. Nah, sekarang di Permen baru ini secara tegas ada wakil dari pakar atau ahli di bidang hak cipta. Kemudian berikutnya adalah wakil dari LMK 1 orang, ya. Kemudian yang terakhir adalah dari pencipta 1 orang. Jadi totalnya tetap 5 orang. Sudah berapa itu? 3 ya? Sudah 3 atau berapa? Masih nggak dicatat juga. Ya, yang belum. Maksudnya sudah berapa poinnya? Poin yang berikutnya adalah selama ini mungkin kita lihat sebenarnya masih banyak layanan publik, ya, yang sifatnya komersial, yang di dalam yang telah disusun oleh LMKN sebelum yang telah disahkan oleh Menteri Hukum itu hanya 14 jenis. Nah, sekarang di Permen baru ini sebenarnya masih banyak hak-hak daripada para pencipta yang dimanfaatkan oleh orang lain dalam layanan publik yang belum sempat disentuh. Nah, di sini dibuat secara klaster. Nanti Bapak Ibu bisa baca nanti peraturannya. Di klaster-klaster, perhotelan apa saja, kemudian tempat makan minum apa saja, di tempat hiburan apa saja jenisnya, kemudian jenis perkantoran apa saja dan seterusnya. Ya, jadi itu nanti yang saya bilang tadi, teman-teman LMKN harus segera berembuk, kemudian bersama dengan para pengguna untuk merumuskan besaran daripada royalti itu sendiri. Ya. Yang terakhir yang diatur di dalam Permen ini juga adalah layanan publik komersial yang sebelumnya itu hanya analog. Sekarang ditetapkan juga adalah dalam digital karena di era digital. Harapannya dengan 5 hal baru ini, maka apa yang kita harapkan kesejahteraan daripada para pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait itu bisa kita wujudkan secara baik. Kalau teman-teman media lihat konstruksi yang saya bicarakan tadi atas 5 hal itu, artinya akan banyak sebenarnya potensi yang kita bisa tarik terkait dengan royalti ini dari segala aspek. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Luar biasa, terdapat 5 hal Permenkum nomor 25 tahun 2023 yang tentunya akan menjadi 2025 ulangi 27 tahun 2025 mengenai royalti, dan kemudian tentunya yang sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen akan menjadi tugas dan tanggung jawab dalam para komisioner yang terhormat LMKN baik pencipta maupun pemegang hak terkait, dan oleh karenanya ada dimohon 1 perwakilan dari komisioner LMKN untuk memberikan statement terkait dengan termasuk visi dan misi mungkin dalam hari-hari ke depan untuk berjasa. Waktu kami tempat, persilakan Pak.
Terima kasih kawan-kawan media sekalian. Pasca pelantikan hari ini, pengambilan sumpah itu menjadi tugas berat bagi komisioner, namun kelihatan sangat sungguh-sungguh dan bersemangat. Terdapat niat untuk melahirkan kesejahteraan bagi pencipta dan pemegang hak terkait. Peningkatan kesejahteraan ini hanya dapat dicapai apabila masyarakat luas juga mendukung konsep pelayanan LMKN bagi para pencipta dan pemegang hak terkait. Semoga niat baik ini akan mendapatkan dukungan juga dari pemerintah. Kelihatannya memang didorong betul untuk segera mencapai berbagai potensi rekrutan royalti, collection royalti yang selama ini mungkin baru 10% dari potensi yang sesungguhnya atau bahkan lebih rendah. Semoga tugas ini dapat kami jalankan dengan baik. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Dedi yang sudah mewakili para komisioner LMKN yang baru saja dilantik. Nah, sekarang kami beri kesempatan kepada rekan-rekan wartawan, tapi kami batasi hanya terkait dengan pelantikan dan tugas-tugas daripada LMKN ini. Kami batasi itu ya. 1, ini 2, 3, udah 3 dulu. Ya silakan Mbak, perkenalkan diri dari mana? Saya Halina dari cumi-cumi.com. Izin Pak, kan akhir-akhir ini lagi huru-hara kasus royalti segala macam. Yang pengen saya tanyakan, sebesar apa konsisten bapak-bapak komisioner ini untuk membenahi kasus royalti, terutama untuk para penyanyi-penyanyi yang sudah zaman dulu gitu Pak, yang belum mendapatkan royalti dari penyanyi-penyanyi yang lain. Terima kasih. Komisioner. Baik, itu dari cumi-cumi.com, 1 dicatat. Lalu yang berikutnya tadi, ya silakan. Baik. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Noval dari tirto.id. Mungkin serupa Pak pertanyaan dengan yang sebelumnya terkait dengan royalti juga. Kemarin kan sempat ramai soal suara burung itu juga akan terkena royalti kalau misalnya diputar di kafe-kafe atau restoran. Itu mungkin ada penjelasannya dari Pak komisioner yang baru ataupun Pak Dirjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Lalu terakhir tadi 1. Saya Denny dari Tribun News. Ya. Pertanyaan saya boleh lebih dari 1 pertanyaan nggak? Boleh, silakan. Mungkin pertama yang tapi yang singkat-singkat aja. Struktur yang dulu mungkin. Ya. Strukturnya akan dibentuk kapan dan kira-kira unsur pimpinannya dari ketuanya dari siapa gitu. Kemudian ini kan di situs LMKN tidak ada soal laporan keuangan ya yang dikritik oleh publik. Kira-kira apakah LMKN di periode ini akan mengisi laporan keuangan di situs LMKN yang ada gitu? Karena mungkin karena LMKN ini kan non APBN ya, dan dipertanyakan juga lembaga apa sumber dana itu dari mana aja selain dari royalti begitu. Kira-kira itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 3 pertanyaan, cumi-cumi, tirto.id sama tadi Tribun ya, yaitu mengenai komitmen dari para komisioner yang baru terkait royalti dan kemudian pertanggungjawaban dan juga kurang lebih sama dari juga dari Tirto. Silakan mungkin Pak Dirjen atau baik Pak. Silakan. Terima kasih. Berkaitan dengan royalti yang menjadi hak dari pemegang hak cipta, pencipta maupun pemegang hak terkait, LMKN akan secara sungguh-sungguh mengupayakan segala sesuatu yang sudah menjadi hak dari pemegang hak cipta atau pencipta atau pemegang hak terkait akan diupayakan diambil secara damai dan penuh dengan pengertian. Artinya mungkin selama ini tidak adanya pemahaman yang kuat dari masyarakat berkaitan dengan hak pencipta dan pemegang hak terkait tersebut. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang transparansi akan kita upayakan setiap periode keuangan akan dilaporkan secara terbuka, secara transparan. Karena batasan penggunaan dana operasional juga sudah diumumkan, sudah diatur secara tegas di Permenkumham yang dibacakan tadi. Berkaitan dengan struktur mungkin nanti akan ada rapat internal terlebih dahulu, baru nanti akan bisa kita umumkan. Terima kasih. Di mana suara burung? Berkaitan dengan suara burung itu ada satu hal yang menarik sekali. Selama ini tidak akan lebih indah suara penyanyi manusia dan lagu ciptaan para pencipta di Indonesia daripada suara burung.
Tapi berubahnya selera ini tadi karena adanya upaya dari LMKN untuk mencari royalti bagi pencipta dan pemegang hak terkait. Saya kira sepanjang suara burung itu juga ada produsernya, maka karya rekaman suara berupa suara burung juga akan ada kena royalti. Karena ada pemegang hak terkait karya rekaman suara. Tapi saya kira ini reaksi yang agak berlebihan dan mungkin akan bisa kita luruskan lagi karena siapa masyarakat Indonesia yang tidak suka penciptanya juga sejahtera. Itu yang menjadi kunci. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup kan ya? Baik, terima kasih. Itu udah nggak perlu saya jelaskan lagi kan? Cukup? Sudah cukup. Ya. Ya, baik. Tadi sudah dari Cumi-Cumi, Tirto dan Tribun. Kami buka satu gelombang lagi ya. Satu ini lagi. Oke, TV One, silakan. LMKN. LMKN. Kemarin juga Kemenku mengatakan bahwa untuk UMKM, untuk LMKN. Oh iya, maaf. Oke. LMKN. Iya. Ya. Untuk UMKM tarifnya dibedakan apa LMKN sesuai ya. dengan ya, sesuai dengan kemampuan begitu. Bahkan diminta untuk pembebasan royalti. Itu aturannya seperti apa? Kemudian juga untuk skema tarif itu apakah dilihat juga dari omset? Kan dibilang bahwa dihitung per kursi atau luas tempat usaha begitu. Lalu juga statementnya, banyak artis yang sudah mulai memberikan statement begitu untuk membebaskan royalti untuk mereka bagi yang pemilik lagu begitu. Terima kasih. Ya, saya cuma satu aja, berikan kesempatan kepada LMKN, ini baru terbentuk ini. Ya, mereka baru terbentuk, berikan kesempatan kepada LMKN untuk melakukan evaluasi daripada apa yang terjadi selama ini. Mereka nanti insya Allah akan menghadirkan sesuatu yang tidak akan merugikan siapapun juga. Ya, karena kita berkomitmen untuk ya supaya industri musik Indonesia itu bisa berjalan dengan baik. Jadi silakan nanti mereka kasih kesempatan dulu, kan belum bisa ini langsung mereka jawab, harus mereka evaluasi dulu. Itu nanti ada diskusi besar kah untuk Iya, rapat-rapatnya. ini kan masih ini Pak, maksudnya ini keputusannya itu akan kapan keluar gitu untuk pemerintah. Jadi gini, mekanismenya supaya tahu. Jadi yang menetapkan tarif itu adalah LMKN. Kemudian Menteri Hukum akan mengesahkan. Jadi ada prosesnya ini. Jadi serahkan dulu kepada mereka, kan baru dilantik ini. Ya kapan mereka harus siap untuk bekerja, harus ditunjuk dulu ketuanya. Kalau tiba-tiba langsung diatur kemudian belum, kan akan ditunjuk ketuanya, kemudian mereka mengevaluasi apa yang terjadi selama ini dan tanggapan daripada publik. Pasti akan mengundang para pengguna pada saat penetapan itu, memang seperti itu. Kemudian nanti akan disampaikan kepada Menteri Hukum dan Pak Menteri akan mengesahkan. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Satu lagi Pak. Sudah cukup? Satu terakhir TV One tadi. Indosiar. Saya Tia dari SCTV Indosiar. Tadi kan pertama soal Bapak kan tadi mengatakan bahwa akan ada penjabaran soal kafe-kafe dan resto yang akan dikenakan royalti. Nah ini boleh dijabarkan nggak sih Pak? Karena kan melihat kafe-kafe dan juga resto sekarang sudah mulai ketakutan untuk memutarkan lagu-lagu tanah air. Yang kedua kan tadi dari pihak LMKN mengatakan bahwa seperti memutarkan lagu burung itu suatu reaksi yang berlebihan karena sebenarnya masyarakat juga sudah takut untuk memutarkan lagu. Nah ini mediasi menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan karena masyarakat takut karena proses pidananya terlalu mudah gitu. Nah ini apakah kedepannya LMKN akan mengutamakan soal proses mediasi dalam hal royalti ini? Terima kasih. Silakan Pak Dedi. Kami kira ada reaksi dari masyarakat pengusaha yang berkaitan dengan lokasi yang mempergunakan ciptaan. Selama ini kita sudah menikmati lagu-lagu buatan bangsa kita sendiri maupun dari negara lain. Tidak pada tempatnya bagi LMKN untuk mendesakkan kepentingan pencipta ini dengan cara penegakan hukum pidana di depan. Pada dasarnya menurut pengamatan selama ini adalah kaitannya dengan belum teredukasinya masyarakat. Dan kenapa di negara lain bisa sampai 1 triliun? Di negara lain sampai 600 miliar. Malaysia, tadi Pak Menteri Hukum sudah mengumumkan ketika perdamaian di Bali,
Malaysia bisa 600 miliar, di Indonesia baru 75 miliar. Ini kaitannya dengan pemahaman masyarakat. Itu yang kita harus upayakan sejak awal, di mana masyarakat bisa secara sadar menyayangi para pencipta lagu, para pemegang hak terkait. Karena mereka juga butuh sejahtera. Terima kasih. Ya, cukup ya. Saya rasa kita semua sepakat bahwa dengan dilantiknya para komisioner LMKN ini, mudah-mudahan para pencipta dan pemilik hak terkait bisa terlindungi haknya, dan kemudian berikanlah kesempatan kepada para komisioner ini yang baru dilantik untuk menstruktur dan mulai menyusun program-program kerjanya. Terima kasih sekali lagi, selamat sore. Kami dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi. Terima kasih teman-teman.